tekstur mie-nya ini dia lebih lembek dibandingin mie instan yang biasanya tuh. Pemainnya sendiri itu ada, untuk yang perempuannya itu ada si Kaya Kiyohara sama Shotaro Mamiya. Di video kali ini gue bakal review makanan lagi nih. Tapi nggak cuma sekedar review makanan, tapi gue juga bakal kasih 3 rekomendasi dorama Jepang yang lagi happening nih. Oke, langsung aja gue bakal review nih. Kalian udah lihat kan? Mie Lemonilo. Nah, gue bakal cobain yang rasa Korea. Porsinya nggak terlalu banyak-banyak banget, tapi juga nggak yang sedikit juga. Jadi pas sih. Nah, untuk jenis mie-nya itu biasanya kan kalau mie instan yang lain tuh yang keriting. Nah, dia tuh yang modelnya tuh yang lurus banget gitu. Nah, untuk aromanya sendiri sih udah mirip ya kayak mie merek Korea gitu. Cuman nggak tahu ya rasanya. Untuk tekstur mie-nya ini dia lebih lembek dibandingin mie instan yang biasanya tuh yang kita suka makan yang keriting-keriting gitu. Kalau yang mie instan biasa kan dia lebih kenyal ya, si mie-nya. Kalau dia ini lebih lembek, jadi nggak terlalu yang sekenyal kalau yang mie keriting. Terus untuk bumbunya sendiri sih menurut gue lumayan enak sih, berasa ada aroma kayak ayamnya gitu, cuman nggak terlalu asin. Terus juga pedesnya emang ini gila sih. Rasa pedes Koreanya nih udah sama sih sama mie yang memang produksi Korea gitu. Nah, sambil gue ngelanjutin ngabisin si Lemonilo yang rasa Korea ini, gue bakal kasih rekomendasi 3 dorama Jepang yang lagi happening nih, yang lagi tayang nih saat ini. Untuk dorama yang pertama, ini judulnya Fight Song. Ini untuk doramanya sendiri ini produksi dari TV TBS. Total episodenya mereka ada 10 episode. Pemainnya sendiri itu ada, untuk yang perempuannya itu ada si Kaya Kiyohara sama Shotaro Mamiya. Genrenya sendiri itu ada drama, komedi, romantik, terus ada sedikit bumbu cerita kehidupan juga sih gitu. Nah, jadi tuh si pemerannya itu si Kaya Kiyohara di situ bermain sebagai Hanae. Nah, kalau untuk yang cowoknya itu si Shotaro Mamiya, dia di situ main sebagai Hikaru. Nah, ceritanya itu tuh berawal, jadi episode awal itu menceritakan tentang awalnya si kehidupan awalnya si Hanae gitu. Jadi Hanae itu jadi dia tuh besar di panti asuhan. Karena semenjak mamanya meninggal, terus papanya tiba-tiba pergi aja gitu ninggalin dia. Akhirnya dia dibawalah ke panti asuhan. Jadi dari dia SD sampai dia besar, dia di panti asuhan. Nah, karena dia tinggal di panti asuhan itu, dia tuh kayak jadi sering dibully gitu loh sama teman-teman sekolahnya gitu. Nah, terus dia karena sering dibully, terus dia kayak nggak terima gitu kan. Terus dia pengen ngebales lah temennya itu gitu, teman cowoknya dia ngebully. Cuman karena dia nggak bisa bela diri, akhirnya dia kalah. Nah, makanya akhirnya dia inilah bertekad untuk pengen bisa belajar bela diri. Nah, terus suatu ketika dia tuh asli gila nih, mie pedes banget, aduh. Tapi enak. Nah, suatu ketika dia tuh kayak datang ke tempat latihan karate gitu. Jadi dia tuh kayak suka diem-diem tuh di luar gedungnya tuh suka nontonin anak-anak latihan gitu karate. Nah, cuman ya karena dia nggak ada biaya, jadi dia kayak ya udah dia cuma nontonin doang gitu. Terus dia sampai suka pinjem buku ke perpustakaan gitu tentang teknik-teknik gerakan-gerakan karate. Jadi dia sambil nonton, terus dia suka sambil
dia buka-buka juga bukunya, terus dia ngikutin sendiri lah gitu, apa belajar sendiri gitu. Nah sampai akhirnya ketahuan lah sama si ibu pantinya itu pas dia lagi nonton si orang latihan itu. Nah ibu pantinya tuh akhirnya tahu dia pengen belajar karate nih si Hanae-nya. Ya udah akhirnya didaftarin lah tuh dia untuk ikutan karate itu, latihan karate gitu. Nah terus pas dites ternyata dilihat dia memang punya bakat gitu kan. Akhirnya singkat cerita akhirnya dia gabung. Terus karena dilihat juga dia punya potensi, akhirnya jadilah dia atlet karate gitu sampai dia kuliah. Nah cuman akhirnya dia tuh ada satu kejadian, dia kecelakaan gitu, kayak ditabrak mobil pas dia pulang dari pertandingan. Nah terus dia ngalamin cedera. Nah kejadian itulah yang jadi titik balik dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari karate. Nah terus kayak akhirnya semenjak kejadian itu dia tuh kayak nggak ada semangat hidup. Akhirnya ada satu teman pantinya dia tuh punya usaha cleaning service panggilan gitu kan. Terus dia diajakin lah kerja gitu kan. Ya udahlah lo ikut aja sama gue gitu kan, kerja bareng. Awalnya dia sih malas-malasan juga gitu, maksudnya kayak aduh gitu kan, nggak niat lah gitu kan. Nah akhirnya tetap dia jalanin gitu kan. Nah, sampailah di suatu hari dia kedapetan jatah untuk bersih-bersih di rumahnya si Haruki. Jadi si Harukinya itu dia tuh pas waktu itu tuh ngelihat ada katalog gitu kayak selebaran tentang si cleaning service itu gitu. Nah terus habis itu dia panggil lah akhirnya untuk bersih-bersih apartemennya dia gitu. Nah karena si Harukinya itu dia kan di situ berperan sebagai di situ diceritain dia perannya sebagai musisi. Jadi lebih tepatnya sih vokalis band gitu. Nah yang berawal dari awalnya tuh dia band jalanan gitu, cuman karena ada manajer musik gitulah, manajer artis gitu ngelihat dia pas lagi manggung di jalanan gitu, terus ngelihat oke gitu kan, punya potensi nih si Haruki sama bandnya itu, akhirnya diorbitkan. Nah cuman sayangnya lagunya itu tuh yang hits itu cuma satu, sisanya tuh nggak laku lah ibaratnya gitu. Nah dia itu jadi kayak frustasi gitulah, jadi kayak putus asa gitu karena semenjak lagu hitsnya itu dia udah nggak bisa nyiptain lagu yang oke lagi gitu kan, sampai dia ngerasa kayak mungkin kemarin itu lagunya hits tuh cuman kayak ya ibaratnya untung-untungan aja gitu, maksudnya mungkin dia emang sebenarnya nggak punya bakat di situ gitu. Terus dia kayak aduh bingung gitu kan mau ngapain gitu, sedangkan dia tuh didesak terus untuk bikin lagu lagi gitu, kalau enggak nanti akan diputus kontrak gitu kan. Nah sampailah akhirnya dia lihat si katalog itu, si selebarannya itu tentang si cleaning service-nya itu. Nah karena di situ tuh ditulis tuh di selebarannya itu kayak kalau misalnya kalian panggil jasa cleaning service itu bersih-bersih apartemennya atau rumah gitu, nanti kayak kalian tuh bisa dapat keberuntungan lah gitu. Jadi bisa membuang hal-hal jelek gitu di rumah kalian, terus nanti bisa dapat keberuntungan. Ya udahlah dia penasaran, dia mau coba gitu, siapa tahu dengan bersih-bersih apartemennya itu bisa jadi buang sial lah ibaratnya, terus dia jadi kayak ada inspirasi lagi gitu untuk bisa bikin lagu gitu. Dan untuk bersih-bersihnya itu adalah si Hanae gitu. Nah akhirnya dari situlah akhirnya mereka bisa kenal tuh. Si Hanae itu jadi dia tuh tiap kalau mau mulai pertandingan atau mau ngelakuin kerjaannya dia di bersih-bersih itu, dia selalu tuh kayak untuk penyemangatnya dia tuh dengerin lagu di iPodnya dia gitu kan. Nah lagu yang sering dia dengerin itu adalah lagu yang jadi hitsnya si Haruki gitu. Dia nggak tahu sebenarnya itu bahwa dia akan bersihin di bersih-bersih itu di rumahnya si Haruki gitu. Dia tahu bandnya itu siapa yang nyanyi gitu kan, lagu yang dia sering dengerin, tapi nggak tahu maksudnya bahwa orangnya itu adalah si Haruki itu gitu. Maksudnya mau wujudnya seperti apa gitu dia nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya pas dia mau bersih-bersih di rumahnya si Haruki itu, dia sama tuh ngelakuin ritual dengerin lagu dulu gitu kan,
buat penyemangat sambil dia bersihin gitu kan. Nah terus habis itu si Harukinya gitu merhatiin, terus kayak kepo gitu maksudnya nih orang mau kerja tapi kok sambil dengerin lagu gitu kan. Akhirnya disamperin lah gitu kan. Terus akhirnya si itunya pertamanya nggak sadar gitu kan kalau diperhatiin sama si Haruki, si Hanae-nya gitu, sampai akhirnya pas dia sadar, terus dia si itunya nanya, si Harukinya gitu kan, maksudnya kamu dengerin apa gitu kan. So, dia cerita lah dia dengerin lagu yang bisa bangkitin semangat dia lah. Nah lagunya si Haruki itu gitu kan. Si Haruki kaget kan, bilang ya ampun itu lagu tuh udah lama banget gitu kan diproduksi gitu. Misalnya ada orang yang ibaratnya tuh kayak apresiasi lagu itulah gitu, dengan dengerin lagunya dia tuh bisa jadi semangat lagi, terus kayak punya makna tersendiri lah gitu sama buat orang itu gitu. Dia jadi kayak ngerasa tersentuh gitulah si si Harukinya itu gitu. Terus akhirnya udah mereka ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya jadi kenalan lah ibaratnya di situ mereka gitu. Udah terus cerita berlanjut ke akhirnya setelah mereka kenalan itu, terus si Haruki tuh karena dia kayak udah putus asa kan, nggak tahu harus ngapain nih biar dia bisa dapat inspirasi lagi gitu kan, buat dia bisa dapat lagu. Terus manajernya tuh kayak kasih ide, coba deh lo pacaran gitu kan, siapa tahu dengan lo pacaran kan lo mengenal cinta, terus lo bisa kayak punya ide lagi, inspirasi untuk bisa bikin lagu yang bagus gitu kan. Nah dia ini sayangnya tuh belum pernah pacaran sebelumnya, dan ibaratnya tuh bukan tipikal cowok yang gampang ngobrol atau berteman sama cewek gitu. Nah salah satunya tuh adalah cuma manajernya dia yang manajernya dia itu yang maksudnya yang dia kenal gitu, cewek. Akhirnya pas lagi ngobrol-ngobrol sama si Hanae, terus dia kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu, kenapa nggak dia coba sama si Hanae. Akhirnya ditembak lah gitu. Nah si Hanae kaget gitu kan, si Hanae awalnya nolak gitu kan, karena dia ngerasa bukan karena gue suka sama lagu lo, yang ngefans sama lagu lo, mengapresiasi banget, terus lo bisa jadi akhirnya nembak gue gitu kan. Nah cuman setelah pulang dari situ, terus berapa hari kemudian akhirnya setelah dipikir-pikir akhirnya mau deh tuh mereka si Hanae-nya terima si Haruki. Akhirnya ya udah jadian, dan disitulah mulai ceritanya mereka gitu. Menarik sih gitu kan, dengan genrenya yang ada romantisnya tapi bukan yang melo-melo gitu, tapi juga ada sisi tentang kehidupannya juga, ada komedinya juga, seru sih tuh. Untuk ratingnya sendiri sih gue kasih 8. Berikutnya gue bakal review lagi juga, ini juga masih produksinya TV TBS juga. Bisa dibilang ini drama thriller criminal mystery gitu sih. Judulnya DCU, itu kayak tim penjaga lautnya Jepang, atau panjangannya itu Deep Crime Unit. Jadi itu kayak tim khusus yang tugasnya tuh untuk nyelamatin korban-korban kecelakaan di laut gitu, di bawah laut gitu. Jadi misalnya kayak ada pesawat jatuh atau kapal yang tenggelam. Nah korbannya itu diselamatin sama atau ibaratnya mereka yang cari lah gitu korban-korban itu, si tim DCU ini gitu. Jadi based on si DCU Jepang itu akhirnya dibikinlah nih si seriesnya ini gitu. Nah untuk pemainnya sendiri itu, pemeran utamanya ada Hiroshi Abe, dia berperan sebagai Masayoshi. Nah di situ dia tuh karakternya sebagai si leader dari tim DCU-nya. Terus ada Ryusei Yokohama, dia berperan sebagai Haruki. Dan yang terakhir itu ada Ane Nakamura, dia berperan sebagai Takako. Nah jadi intinya tuh ceritanya itu benang merahnya adalah si Hiroshi Abe atau situ dia namanya Masayoshi dengan timnya itu bertugas untuk menyelamatkan korban-korban kecelakaan di bawah laut gitu, dan mengungkap alasan kenapa mereka bisa meninggal gitu, atau terjadinya kecelakaan itu gitu.
untuk bisa sebagai bahan untuk membantu mengungkap kasus-kasus kriminal ini gitu, yang nanti bisa dipakai untuk kepolisian untuk inspeksi lanjutan gitulah. Jadi kayak tahap awalnya tuh dari si tim DCU itu gitu. Dan untuk awalnya itu tuh diceritain tuh lebih ke asal mulanya si waktu si Ryusei Yokohamanya tuh di situ dia Haruki pas masih kecil. Nah, jadi itu dia awalnya itu adalah pas dia kecil itu dia adalah salah satu korban yang ditolong oleh si Masayoshi gitu. Jadi waktu itu juga dia sama papanya di dalam sebuah kapal, terus kapalnya meledak. Nah, papanya itu pas tahu sebelum kapalnya meledak itu, tapi tahu kapalnya bakal meledak gitu. Nah, akhirnya si Harukinya tuh dilempar ke laut gitu biar bisa diselamatin lah sama si tim DCU ini gitu. Akhirnya udah kapalnya meledak, terus akhirnya ya ini bisa selamat lah si Harukinya, diselamatin nih sama si Masayoshinya. Nah, makanya mungkin karena dia pernah ngalamin sebagai korban yang ditolong DCU, terus mungkin dia jadi kayak ibaratnya tuh ngerasa mungkin jadi kayak terinspirasi gitulah dengan pekerjaannya si tim DCU itu. Akhirnya pas dia udah besar, dia bergabung lah di tim DCU itu gitu. Jadi anak buahnya si Masayoshi itu gitu. Dan di situ tuh akhirnya mulailah tuh satu persatu kasus-kasus kriminal bermunculan lah. So far sih oke. Buat kalian yang suka nggak terlalu suka drama romantis gitu bisa, dan sukanya lebih film-film kayak action atau yang sedikit mikir gitu, DCU cocok sih, rekomen sih buat kalian tonton. Cobain deh tonton, seru. Kalian juga bisa sambil ikut mikir ya untuk memecahkan teka-teki dari si isu-isu kriminalnya itu. Untuk ratingnya sendiri itu gue bisa bilang di 8. Rekomen kok. Oke. Nah, yang terakhir ini gue bakal rekomen kalian itu ada ini drama keluarga gitu, judulnya Tonari no Chikara. Nah, pemainnya itu adalah, yang cowoknya itu ada Matsujun dari Arashi, sama ada Aya Ueto. Nah, gue pas tahu nih ya mereka bakal main bareng tuh di drama ini tuh langsung yang wah, gue nggak boleh kelewatan nih, harus nonton ini karena penasaran banget sih. Pertama si Aya Ueto udah lama kan nggak pernah main drama-drama gitu sih, setahu gue ya gitu. Gue udah lama nggak pernah nonton gitu, jadi kayak pengen nostalgia dengan aktingnya dia, dan pastinya sama Matsujun juga gitu, karena semenjak Arashi hiatus 2020 gitu, terus kan kayak nggak terlalu kedengeran lagi tuh walaupun masih sih gue suka lihat mereka ada yang main iklan gitu, kayak Nino main iklan, terus ada sempat Sho Sakurai juga dia sempat main drama series juga gitu kan. Cuman nggak terlalu yang kedengeran banget nih gitu semenjak mereka hiatus, jadi kayak agak mengurangi gitu. Nah, makanya pas tahu ini gue harus banget sih nonton, sebagai ibaratnya tuh mengobati kangen gue sama Arashi juga sih gitu. Gue sebagai Arashian ya gitu, jadi harus banget sih nonton. Nah, terus pas gue baca ya untuk si sinopsisnya, terus gue juga udah nonton, baru nonton 1 episode sih, karena mereka baru keluar 2 episode ya. Cuman gue baru nonton sampai episode 1. Itu menarik sih gitu. Jadi ceritanya tuh tentang drama keluarga gitu ya. Nih, akhirnya habis juga, walaupun kepedesan. Ya, tapi oke sih. Boleh lah, jadi ini pilihan mie instan sehat yang rasa-rasa pedes ala Korea, yang suka makanan Korea, boleh sih cobain ini. Nah, ini ceritanya tuh si Matsujun sama Aya Ueto, dia di situ tuh suami istri ceritanya, punya 2 anak yang udah remaja gitulah. Nah, jadi tuh cerita berawal dari mereka tuh baru aja pindah ke apartemen mereka baru. Nah, sebagai penghuni baru nih di apartemen tersebut,
Nah, si Chikara nih, si Matsujun, dia tuh apa namanya, pengen inilah ibaratnya kenalan lah gitu sama penghuni apartemen lain gitu. Jadi kayak ibaratnya memperkenalkan diri lah gitu. Terus apa namanya, untuk ngejalin inilah kayak silaturahmi lah gitu sesama penghuni di situ gitu kan. Nah, di situ tuh karakternya si Chikara itu, dia kan ceritanya sebagai penulis gitu. Nah, dia tuh mengklaim dirinya tuh sebagai penulis novel gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya dia tuh cuman kayak penulis kayak penulis tambahan aja gitu, bukan penulis utama gitu. Nah, kalau untuk si Aya Ueto-nya di situ kan dia berperan sebagai Akari. Nah, itu dia di situ dia kerja di perusahaan retail fashion gitu. Nah jadi tuh si selain sebagai penulis, dia juga bapak rumah tangga gitu si Chikara. Jadi yang bersih-bersih rumah, masak, ngurusin anak tuh dia tuh. Karena kan dia kerjanya kan maksudnya sebagai penulis bisa di mana aja gitu, di rumah bisa, di kafe gitu kan, maksudnya bukan yang kayak istrinya yang harus pergi ke kantor gitu. Nah, dia juga tipikal yang emang kayak kurang tegas gitulah, tipe orangnya gitu, tipe cowok yang kurang tegas, terus takut istri juga gitu. Jadi kayak anak-anaknya pun juga suka kayak nyepelein dia gitulah gitu, kayak nggak terlalu dengerin dia gitu. Yang didengerin mamanya aja gitu, si Akarinya gitu. Nah, cuman dia tuh baik banget gitu, maksudnya orangnya tuh punya hati yang lembut lah gitu. Nah, makanya tuh dia tuh kayak istrinya sih ya udah, maksudnya pindah ke situ ya udah gitu, maksudnya cek aja gitu. Tapi dia tuh yang kayak berusaha pengen enggak, aku mau ini mau ke tetangga dulu gitu kan, mau kasih dibilangnya tuh kalau di Jepang tuh omiyage, jadi kayak bingkisan gitulah, entah itu kue atau souvenir gitu, untuk kayak sebagai pertanda aja lah gitu, untuk kayak oh ini gue udah ini nih penghuni baru di apartemen ini gitu kan. Iya, ada kayak sedikit bingkisan kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh yang datang gitu loh ke apartemennya tetangga gitu. Nah, istrinya sih yang cuek-cuek aja gitu kan. Nah itu tuh jadi tuh karena dia itu tuh sambil dia nulis gitu sama ngurus rumah. Nah, suka denger itu kayak ada teriakan-teriakan gitu dari tetangga-tetangganya gitu di apartemen, entah itu di lantai atas atau di sampingnya apartemennya dia gitu, yang kayak minta bantuan gitu, kayak terdengar ada masalah gitu. Nah, dia tuh tiap denger itu tuh, karena dia orangnya tuh baik banget gitu, jadi kayak nggak tega gitu loh, kayak aduh gue harus bantuin nih. Jadi kayak spontan aja pengen datang untuk ke apartemen tetangganya itu untuk ngebantu gitu. Sedangkan istrinya cuek-cuek aja gitu, anak-anaknya juga gitu kan, kayak ya udahlah gitu kan, suka bilang gitu anaknya, ya udahlah biarin aja, itu kan urusannya mereka gitu kan, ngapain sih ngurusin gitu kan. Tapi dia tuh kayak aduh nggak bisa, gue harus nolongin gitu kan. Akhirnya dia tetap nolongin juga, tapi lucunya tuh dia pengen nolongin, tapi kadang tuh juga kayak bingung gitu, nggak tahu harus bantuinnya bagaimana, tapi pengen bantuin gitu. Itu sih kocaknya di situ, polos-polos gitu kan, kayak jadi lucu sih gitu kan. Sedangkan si Akarinya tuh, si Aya Ueto-nya tuh yang di situ tuh karakternya tuh yang mukanya tuh yang kayak lebih dominan gitu lah, jadi tipikal cewek dominan, terus yang mukanya tuh lebih sangar gitulah gitu dibandingin si suaminya gitu. Jadi kocak sih mereka gitu kan. Jadi bisa dibilang ya ada lucu-lucunya juga sih, ada komedinya juga, terus ada pesan moralnya juga gitu kan. Kayak dari setiap tetangganya yang dibantuin sama si Chikara tuh, jadi kayak ada pesan moralnya gitulah. Kalau misalnya kita juga kayak harus inilah saling membantu lah sesama manusia gitu, maksudnya sesama tetangga juga kita juga harus peka lah gitu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan gitu, selama kita bisa ya kenapa nggak kita bantuin, kayak gitu sih. Ini baru ada 2 episode sih ya, jadi belum tahu sih nextnya bakal seperti apa, tapi intinya benang merahnya sih seperti itu sih gitu. Dia kayak bakal selalu ada lah buat tetangganya untuk ngebantuin gitu kan. Jadi ceritanya tuh akan setiap episode akan beda-beda sih, dia akan bantuinnya tuh. Mungkin hari ini bantuin si A, besok beda lagi, ntar besok lagi beda lagi, kayak gitu sih.
So far sih seru, terus juga chemistry-nya si Aya Ueto sama si Mat Soo Joon juga dapat banget gitu. Karena mungkin mereka udah temenan juga dari SMA ya, apa udah lama kenal gitu. Jadi walaupun baru pertama kali main bareng gitu di sini, tapi karena udah kenal sebelumnya, jadi langsung gampang banget sih masuknya gitu, apa adaptasinya cepet, gampang gitu. Dan karakternya mereka juga pas sih gitu, maksudnya mereka memerankannya tuh sebagai kayak si Mat Soo Joon gitu, sebagai cowok polos, tapi yang cowok polos yang takut istri tapi baik banget gitu. Itu dapat banget sih ekspresi mukanya sih, yang gue kocak gitu loh. Apalagi tiap misalnya tuh kayak dia tuh diomelin gitu sama istrinya, sama si Akarinya tuh kayak mukanya tuh yang kayak anak kecil gitu, yang kayak kayak ketak apa ya, kayak agak-agak merengut gitu, tapi merengutnya tapi yang kocak gitu sih gitu kan. Terus si Akarinya juga pas banget sih meraninnya juga, yang sebagai cowok yang tegas gitu kan, si Aya Ueto itu kan. Oke banget sih, itu wajib banget sih kalian nonton kalau mau tontonan yang sedikit santai gitu kan. Terus ada berbau tema family gitu kan, ini cocok banget sih ditonton. Gue bisa kasih rating di 8. Itu dia ketiga dorama Jepang yang gue rekomendasiin bisa kalian tonton weekend ini, karena juga masih berjalan ya, masih tayang juga di Jepang. Bisa jadi pilihan buat kalian yang lagi pengen cari dorama atau drama Jepang apalagi ya yang bisa ditonton gitu kan. Bisa cobain nonton 3 dorama itu. Dan buat kalian semua yang udah tonton video ini, thank you, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.